Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat of Friends dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Kak Edi bisa kembali menyapa teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan membahas clue Pantar Mandiri TO UTBK yang ketiga untuk bidang studi kimia, agar teman-teman nanti pas mengerjakan Pantar Mandirinya menjadi lebih mudah ya. Baik, nomor 1. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar dengan 112 liter oksigen ya, menghasilkan 132 gram CO2. Maka apa sih rumus molekulnya Kak? Nah, teman-teman boleh reaksikan dulu hidrokarbon kita misalkan dengan CXHY ya. CXHY kita tambah oksigen karena dibakar menghasilkan CO2 plus air. Nah, kita cari mol oksigen sama karbon dioksida, yaitu volume oksigennya kita bagi dengan 22,4 liter dan massa karbon dioksidanya kita bagi dengan mR-nya ya, 44. Nanti dapat 5 mol sama 3 mol. Nah, ingat perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Lalu teman-teman silahkan setarakan, ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Nanti diperoleh rumus molekulnya. Oke, nomor 2. Sebanyak 39 gram gas asetilen C2H2 dapat bereaksi dengan O2 dan H2. Nah, ini ya, sebagian bereaksi dengan oksigen ya, sebagian bereaksi dengan CO2. Nah, jika pada reaksi tersebut dihasilkan 22,4 liter CO2 pada kondisi STP, maka massa CO2H4 yang dihasilkan berapa? Oke, teman-teman masuk dulu dari mol awal C2H2 yang bereaksi atau mol totalnya ya. Bagilah massa dengan mR seperti biasa, dapat 1,5 mol, itu mol awalnya C2H2. Lalu C2H2 itu ada yang bereaksi dengan O2, ada yang bereaksi dengan H2. Nah, yang bereaksi dengan O2 itu berapa mol sih? Ya, teman-teman masuk dari molnya CO2. Di soal sudah ada molnya CO2 ya, yaitu volumenya CO2 dibagi dengan 22,4, standarnya seperti itu. Nanti dapat molnya ya. Nah, dapat molnya CO2 dapat, berarti mol C2H2 yang bereaksi dengan O2 itu dapat. Lalu mencari mol C2H2 yang bereaksi dengan H2 gimana Kak? Ya tinggal sisanya saja. Tadi awalnya kan 1,5. Lalu diambil dengan diambil oleh yang bereaksi dengan oksigen. Berarti yang bereaksi dengan H2 berarti sisanya berapa mol. Kalau mol C2H2 yang bereaksi dengan H2 sudah Anda tulis, lalu kita cari mol C2H4-nya dapat. Mol C2H4-nya dapat, tinggal dirubah ke massa dengan cara mengalihkan dengan mR. Oke. Soal nomor 3. 10 gram tablet kalsium mengandung CaCO3 direaksikan dengan HCl berlebih. Ya, nah kita langsung aja reaksinya. Ini CaCO3 ditambah 2HCl menjadi CaCl2 plus air plus CO2. Nah, CO2-nya dikatakan 8 liter. Ini harus teman-teman translate dulu menjadi mol. Cara-caranya yaitu teman-teman pakai perbandingan N2 per V2 sama dengan N1 per V1. Nah, ini ya. Katakanlah N2-nya si miliknya si CO2. Berarti mol CO2 per volume CO2 sama dengan mol O2 per volume O2. Nanti dapat mol CO2-nya teman-teman ya. Mol CO2-nya dapat, kita langsung cari mol CaCO3-nya. Mol CaCO3-nya dapat, ya kita cari massa CaCO3-nya dengan mengalihkan dengan mR. Lalu masukin ke rumus persen massa CaCO3, yaitu massa CaCO3 per massa sampel kali 100%. Soal nomor 4. 18 gram besi 2 oksida bereaksi dengan 14 gram karbon monoksida. Nah, ini reaksinya ya, FeO tambah CO menjadi Fe plus CO2 ya, menghasilkan 11,2 gram besi dan karbon dioksida. Oke. Berapa sih persen hasil reaksinya? Oke. Teman-teman cari mol masing-masing dulu ya. Mol FeO berapa, mol CO berapa. Caranya gampang kan, massa tinggal dibagi dengan mR. Oke. Kemudian cari yang habis bereaksi siapa. Nah, setelah tahu yang habis bereaksi siapa, maka mol Fe-nya dapat dengan cara membandingkan koefisiennya Fe terhadap koefisien dari zat yang habis tadi ya. Oke. Nah, mol Fe-nya dapat, nanti ketemu massanya Fe berapa. Itulah massa secara teoritis atau perhitungan. Nanti persen hasil itu adalah hasil secara praktek yang ada di soal ini secara praktek ya. Lalu yang dibagi dengan hasil secara teoritis yang hitung-hitungan kita tadi. Oke. Soal nomor 5. Sebanyak 10 mili HCOH 0,4 molar diencerkan hingga 100 mili, lalu diambil 20 mili
untuk dititrasi dengan CaOH2 0,04 molar. Pernyataan yang tepat adalah dibutuhkan 10 mili CaOH2 untuk mencapai titik ekivalen. Oke, teman-teman cari dulu konsentrasi HCOH setelah pengenceran berapa. Pakai M1V1 sama dengan M2V2. Nanti teman-teman peroleh M2-nya berapa ya. Nah, titik ekivalen itu akan terjadi jika MAVA kali A itu nilainya sama dengan MBVB kali B. Nah, masukkan M2 yang tadi kita cari pertama ke persamaan titik ekivalen yang ini ya. Jika nilai MAVA kali A sama dengan MBVB kali B ya, maka terbukti bahwa pada 10 mili itu ekivalen. Lalu nomor 2, pH HCOH sebelum ditambahkan CaOH2 itu 3 min log 2. Nah, teman-teman boleh pakai rumus pH asam lemah, yaitu H+ sama dengan akar maka. MA-nya di sini adalah konsentrasi setelah pengenceran ya si M2 tadi yang kita cari di awal tadi ya. Kemudian poin 3, sebelum titik ekivalen terjadi buffer asam. Nah, ini teman-teman saya kasih clue-nya. Titrasi asam lemah tambah basa kuat sebelum ekivalen itu kondisinya seperti ini. Saat ekivalen kondisinya pH-nya lebih dari 7, setelah ekivalen terjadi pH basa. Nah, reaksi NH3 tambah H3O+ menjadi NH4+ tambah H2O. Pernyataan yang benar apa? Nah, ingat kalau di kiri panah 2, di kanan panah 2, itu berarti sudah pasti Bronsted-Lowry ya. Oke, nih teorinya asam Bronsted-Lowry itu sebagai donor H+, sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry ya adalah sebagai akseptor H+, ya. Nomor 7, 100 mili CH3COH 0,32 molar bereaksi dengan 100 mili CaOH2 0,07 molar ya. Jika ditambah lagi 2 mili KOH 1 molar, berapa pH setelah penambahan tersebut? Nah, teman-teman reaksikan CH3COH tambah CaOH2, hasilnya CH3CO2 kali Ca. Nah, ini teman-teman udah saya bantu. 100 kali 0,32 itu 32, 100 kali 0,07 7 ya. Teman-teman silahkan menyempurnakan di bagian reaksi dan sisanya ya. Lalu teman-teman masuk ke rumus buffer asam. Rumus buffer asam itu seperti ini, H+ sama dengan Ka kali mol asam sisa per mol garam dikali valensi. Valensi itu apa? Valensi itu adalah angka di belakang tanda kurung. Nah, rumus buffer asam karena penambahan sedikit basa menjadi H+ sama dengan Ka kali mol asam min mol OH min per mol garam kali valensi plus mol OH min. Ya. Nah, mol OH min sendiri dicari dengan molar basa kali volume basa kali B. Ya. Nah, ini 2 mili kali 1 molar kali OH-nya 1 ya. Tinggal masukin ke rumus H+ yang terakhir ini. Oke. Nomor 8. Bila molekul XY3 bersifat kovalen dan memenuhi kaidah oktet, maka XY3 kovalen artinya X terima berapa elektron. Nah, ini kan XY3 adalah X-nya dikali 1, Y-nya dikali 3. Nah, itu artinya ini dikali silang ya, teman-teman ya. X-nya terima berapa sih supaya dikali 1, Y-nya terima berapa sih supaya dikali 3. Nah, ini dikali silang, teman-teman. Berarti ini X-nya terima 3, Y-nya terima 1. Ya, kan dikali silang tuh 3 kali 1, 1 kali 3. Nah, kalau X terima 3, maka teman-teman isi nih. Maka X berapa elektron valensinya, Y berapa elektron valensinya. Lalu teman-teman gambar deh struktur Lewis dari XY3, lalu teman-teman bisa lihat di situ tipe molekulnya adalah AX3. AX3 itu polar atau non polar. Nah, lihat literaturnya silahkan. Kalau AX3E itu apa sih, polar apa non polar sih? Nah, kalau dia polar, gaya antar molekulnya apa? Ya, ini gaya antar molekulnya apa? Kalau dia non polar, gaya antar molekulnya disebut apa? Ya, teman-teman silahkan searching ya. Nomor 9. Pernyataan yang benar tentang molekul IF3. Oke, IF3, I itu golongan 7A, F juga golongan 7A. Ya, artinya mereka sama-sama terima 1 elektron. Nah, silahkan teman-teman gambarkan rumus struktur Lewisnya ya. Lalu teman-teman harus membuktikan dia tipe molekulnya apa, AX3E berapa ya. AX3E berapa tadi
Teman-teman silahkan cari literaturnya, bentuk molekulnya apa, kepolarannya bagaimana ya. Nomor 10, molekul di bawah ini yang mempunyai interaksi ikatan hidrogen. Nah, ciri molekul yang berinteraksi dengan ikatan hidrogen itu bila mana atom H-nya terikat langsung dengan atom O, F, atau N. Jadi misalkan ini ya, misalkan H2O misalkan. Nah, O-nya langsung terikat dengan H atau NH3 misalkan. Nah, di sini H-nya langsung terikat dengan N atau HF. Nah, H-nya langsung terikat dengan F. Oke, selamat mencari. Soal nomor 11. Pada suhu 25, kesetimbangan autoionisasi air berlangsung sebagai berikut ya. H2O reversible H+ tambah OH-. Ya, dalam larutan CaOH2 0,05 molar terdapat ion H+ berapa? Oke, ini teman-teman cari dulu konsentrasi OH-nya ya. Caranya adalah molar basa kali volume basa kali B. B itu adalah jumlah OH. Oke. Lalu teman-teman masukin ke sini nilai OH-nya. Ketemu dah nanti H+-nya. Oke. Yang terakhir nomor 12. Ada reaksi kesetimbangan CH3COH tambah H3O menjadi CH3COO- menjadi tambah H3O+. Kc-nya 10 pangkat min 5. Pada pH sama dengan 3, konsentrasi CH3COH-nya berapa? Teman-teman silahkan masuk ke rumus H+ sama dengan akar maka, dimana Ka-nya itu sama dengan si Kc-nya ya. Oke, nanti ketemu nih harga molaritas asamnya berapa. Baik teman-teman, itu clue dari kakak untuk memudahkan kalian mengerjakan panter mandiri yang ketiga bidang studi kimia. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.